akan menjelaskan materi transformasi geometri berupa rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arah perputarannya berlawanan arah jarum jam, dan dinyatakan negatif jika searah jarum jam. Bisa kita perhatikan dari grafik di sini. Untuk sudut alfa dikatakan positif jika arahnya berlawanan arah jarum jam, dan untuk alfa dikatakan negatif jika searah jarum jam. Untuk kasus pertama, jika rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut putaran 90 derajat atau minus 270 derajat. 90 derajat di sini bernilai positif, jadi berlawanan arah jarum jam. Maka sama halnya dengan minus 270 derajat. Bisa kita perhatikan dari grafiknya. Nah, di sini untuk titik A, yaitu 4,3, dirotasikan sejauh 90 derajat akan menghasilkan A aksen, yaitu min 3,4. Untuk B, min 5, min 3, dirotasikan sejauh 90 derajat akan menghasilkan bayangan, yaitu 3,-5. Bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel di sini. Berdasarkan pengamatan, dapat kita ketahui bahwa titik A, X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat akan menghasilkan A aksen min Y, X. Nah, untuk contoh soal, sebuah pesawat pada titik koordinat 6,2 bergerak sebesar 90 derajat terhadap titik asal menuju titik B. Setelah tiba di titik B, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik asal menuju titik C. Berapakah koordinat titik B dan C? Nah, misal untuk titik A 6,2 pada pusat 0,0 dirotasi ke B sebesar 90 derajat. Kemudian dilanjut lagi rotasi ke C sebesar 90 derajat. Nah, jadi ada dua tahap. Yang pertama, titik A dirotasi terhadap titik B. Selanjutnya, dari hasil titik B itu dirotasikan lagi menuju titik C. Nah, dari rumusnya bisa kita masukkan untuk nilai dari titik A-nya, yaitu A 6,2 dirotasikan sejauh 90 derajat menghasilkan B min 2,6. Dari B min 2,6 kita rotasikan lagi sejauh 90 derajat akan menghasilkan C, yaitu min 6,-2. Next, untuk kasus 2, jika rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut putaran 180 derajat atau minus 180 derajat. Nah, untuk sudut putaran 180 derajat ini bentuknya adalah positif, itu sama halnya dengan negatif 180 derajat. Jadi antara searah jarum jam dan berlawanan itu nilainya sama. Hanya berlaku di sudut 180 derajat. Bisa kita perhatikan dari grafiknya di sini. Nah, untuk titik A yaitu 4,3 dirotasikan sejauh 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen min 4, min 3. Untuk titik B, yaitu min 7,6 dirotasikan sejauh 180 derajat menghasilkan bayangan B aksen 7,6. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi titik A, X, Y jika dirotasikan sejauh 180 derajat pada pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu min X, min Y. Oke, contoh soal. Titik A 3,-9 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan titik tersebut searah jarum jam. Berarti di sini adalah negatif. Nah, karena 180 derajat, berarti antara searah dan berlawanan itu nilainya sama atau rumusnya sama. Nah, diketahui titik A yaitu 3,-9. Jadi, bisa kita masukkan dalam rumusnya
A 3,-9 dirotasikan terhadap minus 180 derajat pada pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksen min 3,9. Next. Untuk kasus 3, jika rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut putaran 270 derajat atau minus 90 derajat. Jadi, 270 derajat di sini bernilai positif, itu sama halnya dengan minus 90 derajat. Ya, berlawanan arah jarum jam. Bisa kita perhatikan dari grafik di sini bahwa titik A 4,3 dirotasikan sejauh 270 derajat akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu 4,-4. Dan untuk B yaitu min 5,-3 dirotasikan sejauh 270 derajat akan menghasilkan bayangan B aksen sama dengan min 3,5. Bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi titik A, X, Y apabila dirotasikan sejauh 270 derajat pada pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu Y, min X. Nah, contoh soalnya, titik C 6,10 dirotasi terhadap pusat 0,0 sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik tersebut. Berlawanan arah jarum jam berarti sama halnya dengan 270 derajat. Nah, sekarang bisa kita masukkan saja untuk titik C-nya yaitu 6,10. Rotasi sejauh 270 derajat pada pusat 0,0 menghasilkan bayangan C aksen 10,-6. Next. Untuk kasus 4, rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut putaran alfa. Jadi, untuk kasus 1 sampai dengan yang 3, itu sama aja, yaitu pada pusat 0,0. Namun, dari ketiga kasus itu menggunakan sudut istimewa. Ada 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, untuk yang kasus 4 di sini, yaitu sudut putaran alfa. Jadi, sembarang sudut ya. Bisa 0 derajat, 30 derajat, dan sebagainya. Nah, bisa kita amati dari grafik di sini. Nah, berdasarkan konsep koordinat kutub untuk segitiga OPX ya. Untuk menentukan nilai X sama dengan R cos beta. Dan untuk Y sama dengan R sin beta. Maka untuk mencari bayangannya, segitiga O aksen, P aksen, X aksen. Nah, untuk X aksen sama dengan R kalikan cos kalikan alfa plus beta sama dengan X cos alfa min Y sin alfa. Untuk Y aksen sama dengan R sin kalikan alfa plus beta sama dengan X sin alfa plus Y cos alfa. Nah, jadi ini merupakan penjabarannya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks akan menjadi X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X, Y. Nah, contoh soalnya, diketahui titik P 6,-4 dirotasikan sejauh 135 derajat dengan pusat 0,0. Tentukan bayangan titik P aksen. Nah, dari rumus matriks tersebut bisa kita masukkan untuk nilai sudutnya yaitu 135 derajat. Maka X aksen, Y aksen sama dengan cos 135 derajat min sin 135 derajat sin 135 derajat cos 135 derajat dikali dengan X, Y yaitu berupa 6,-4. Kita masukkan. Nah, maka nilai dari cos 135 derajat adalah min setengah akar 2, min sin 135 derajat menjadi min setengah akar 2, sin 135 derajat menjadi setengah akar 2, cos 135 derajat menjadi min setengah akar 2, dikalikan dengan 6,-4. Nah, maka perhitungannya adalah min setengah akar 2 kali 6 sama dengan min 3 akar 2, min setengah akar 2 dikalikan min 4 sama dengan 2 akar 2, setengah akar 2 dikalikan 6, yaitu 3 akar 2,
Dan min setengah akar 2 dikalikan min 4 sama dengan 2 akar 2. Jadi kita jumlahkan hasilnya, min 3 akar 2 plus 2 akar 2 sama dengan min akar 2, 3 akar 2 plus 2 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi, bayangan titik P aksen adalah min akar 2, 5 akar 2. Oke, next. Untuk kasus 5, rotasi pada pusat A, B dengan sudut putaran alfa. Nah, untuk yang di kasus 5, pada pusat A, B, jadi selain yang berupa nilai 0,0 dengan sudut putaran alfa, sembarang sudut, bisa 0 derajat, 30 derajat, dan sebagainya. Nah, kita amati dari bentuk grafiknya di sini bahwa titik P, X, Y dirotasikan pada pusat A, B akan menghasilkan bayangan berupa P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bisa kita tuliskan di sini ya. Nah, maka untuk mencari bayangannya yaitu X aksen min A sama dengan X min A kalikan cos alfa min Y min B kali sin alfa. Dan Y aksen min B sama dengan X min A kalikan sin alfa plus Y min B kali cos alfa. Nah, berdasarkan penjabaran di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah A, B. Untuk contoh soalnya, tentukan hasil rotasi titik B min 3,2 sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi di titik P 2,-1. Nah, jadi untuk nilai X, Y-nya di sini yaitu untuk X min 3 dan untuk Y sama dengan 2. Dan berada di titik pusat P 2,-1, 2 sebagai A, min 1 sebagai B. Nah, kita masukkan dalam bentuk rumus matriksnya. Kita tuliskan untuk rumusnya di sini bahwa X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah A, B. Nah, dirotasikan sejauh 180 derajat. Bisa kita masukkan di sini ya untuk nilai-nilainya juga. Jadi, cos 180 derajat kita rubah menjadi min 1, min sin 180 derajat menjadi 0, sin 180 derajat 0, cos 180 derajat min 1. Min 3, min 2 yaitu min 5, 2 ditambah 1 yaitu 3, ditambah 2, min 1. Nah, kita hitung perkaliannya. Min 1 kali min 5, 5 ditambah 0 kali 3, 0, jadi 5. 0 kalikan min 5, 0, ditambah min 1 kalikan 3, min 3, ditambah 2, min 1, jadi 7, min 4. Jadi, untuk hasil rotasi dari titik B adalah B aksen, yaitu 7, min 4. Oke, next. Berikut merupakan bayangan dan matriks yang bersesuaian dengan rotasi P, X, Y menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Di sini ada dua tabel dalam perumusannya. Untuk tabel yang pertama, jika rotasi diketahui sudut alfanya. Untuk yang pertama, pada sudut 0,90 derajat dengan rumus bayangan min Y, X dan matriks 0, min 1, 1, 0. Dan sampai pada sudut 0, min 270 derajat dengan rumus bayangan min Y, X dan matriks 0, min 1, 1, 0. Nah, untuk tabel yang kedua, yaitu dengan sudut putaran sebesar alfa, ada dua titik pusat. Yang pertama, pada pusat 0,0, maka matriksnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X, Y. Dan untuk titik pusat A, B, maka matriksnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah dengan A, B.
Terima kasih telah menonton video pembelajaran kelas 11 pada materi transformasi geometri berupa rotasi. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.